doa dulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebagaimana Dr. Evi dan Prof. Endang dan Mas Suparman sudah tahu, kita ada 5 itinerary aja. Pertama, welcoming speech from me as the chairman of ASEAN Lecturer Community. And the second will be to Indah Gumilang as the co-host sharing the ALC, ASEAN Lecturer Community facial video. And the third presentation of lecturers, kita melihat abjadnya ini Ibu Endang, kemudian F, Nufadia N. Jadi nanti Prof. Endang dulu, kemudian Nufadia. Nanti Pak Suparman dia tidak sharing, dia nanti mungkin akan bagi pertanyaan atau apa. Kemudian selepas, biasalah after speaker talk 30 ke 35 menit, kita akan ada refreshing song by video. Lepas tu kita akan masuk question answer di last event. Oke, tanpa membuang masa lagi, mari kita mengundang Profesor Dr. Endang, ya Bu, Profesor Dr. Endang Ruswanti. Ya, sebentar, ini silakan Pak. Oh, Pak Gojek, ini Pak Gojek. proposalnya Pak. Ada mahasiswa ngambil proposal. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Asok Prof. Sahrul Reza, yang saya hormati Ibu Dr. Nurfadiha, yang saya hormati Bapak Dr. Suparman, dan yang saya hormati Bapak Indah Gumilang, serta yang hadir pada pagi hari ini ada Prof. Lia Amalia. Oh, selamat datang Prof. Sudah pernah sharing juga dengan kita. Ya, pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi sosial media marketing dan online bisnis yang ada di Indonesia. Sebentar, saya screenshot dulu. Baik. Ya, sudah nampak, Prof. Reza? Sangat jelas, social media marketing, sangat jelas. Oke, terima kasih. Nah, sosial media marketing ini dibantu oleh mahasiswa Magister Manajemen semester 4. Alright. Nah, kebetulan pada hari ini para mahasiswa tidak ada yang bisa hadir, tetapi adik kelasnya ada 40 yang hadir, yang mendaftar. Yes. Ya. Jadi mohon maaf yang dari Prof. Reza kemarin saya kirim ada. Itu ada dari Pak Indah Gumilang, mungkin mau bantu di-share, Bu. Oh ya, kayaknya bukan yang ini baru yang sosial media marketing. Yang online bisnisnya udah saya gabung. Ibu mau ditayangkan yang Ibu share ke saya? Ya, boleh. Kang Indah, you can to help, bisa dibantu Kang Indah untuk kalau Kang Indah akan share, berarti Ibu boleh di-shoot down dulu ini biar di ya, slide. saya tutup dulu sebentar. Kang Indah, dengar bisa copy ya? Bisa bantu. Iya, sudah saya tutup. Halo, Bro Indah Gumilang. Ya. Baik, Pak. Di WA dulu, Pak. Udah dari kemarin juga. Oh, bentar. Coba, silakan. Ini kemarin yang Pak Indah tanya, oh ini dari Ibu Endang saya bilang. Boleh dapat ya?
Kalau enggak nih saya kirim ulang nih. Ya, kalau nggak dapat, Ada Bu. Soalnya oke. Indah Gumilang ini dia punya WhatsApp-nya banyak sekali kemasukan. Jadi saya pasti ada, saya boleh saya balik karena dia hari-hari ada 100 lebih barangkali masuk. Bro Indah, you communication ya, kalau sudah dapat ini saya akan saya balik ini, kalau you salah susah cari, ini Ibu Endang sudah kirim kepada saya sudah 2 hari lepas apa kemarin ya. Pak. Ini mana satu ya? Bu, boleh WA saja lagi kalau Ibu ada, biar saya share. Oke. Enda, takut dia lupa. Hold on, ini mana satu ya? Oh, ini juga. Ini. Oke. Ini saya share aja ya. Ibu WA Ya. saja, apa? Udah langsung saya share. Udah nampak belum? Oh Ibu apa ini ya? Ya, saya buka lagi aja lah yang kemarin saya kirim. Ibu mau presentasi sendiri? Ya, oke, udah. Sekarang sudah lagi tampil di layar, silakan sosial media marketing bisnis online. Sudah jelas? Nah, jadi mohon maaf ada sedikit kendala. Oke, no problem. Saya lanjutkan kembali. Tema hari ini adalah sosial media marketing dan bisnis online. Nah, saya dibantu dengan para mahasiswa MM CR 101 Universitas Esa Unggul Jakarta. Nah, pengertian dari pemasaran media sosial ini saat ini adalah merupakan inovasi dan terobosan dalam usaha mempromosikan bisnisnya. Nah, kalau di Indonesia itu banyak sekali ya, ada Lazada, ada Shopee, ada Blibli, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya karakteristik pemasaran media sosial itu antara lain partisipan, yaitu tindakan yang berorientasikan pada keterlibatan pengguna untuk menggunakan media sosial seperti frekuensi kunjungan dan lama penggunaan. Nah, ini disebut partisipan. Kemudian yang kedua, community, yaitu media sosial yang menawarkan mekanisme bagi individu atau organisasi untuk membentuk komunitas yang memiliki kesamaan minat atau niat. Yang ketiga, opens, yaitu kondisi saat media sosial tidak memiliki hambatan untuk mengakses informasi, membagikan konten, dan membuat testimoni di website tertentu. Yang keempat, conversation, yaitu percakapan yang terjadi dalam media sosial dapat menyebar secara cepat seperti layaknya virus, ya, sehingga informasi yang diberikan dapat menyebar secara luas. Yang terakhir, connected, ya, informasi dalam media sosial berkarakteristik viral yang memberikan kemudahan di dalam penggunaannya untuk terhubung dengan sosial media marketing.
Nah, selanjutnya sosial media dalam bisnis. Manfaatnya adalah mudah untuk mencari informasi. Yang kedua, membantu pencarian target konsumen lebih efektif. Yang ketiga, membantu menemukan konsumen baru dan memperluas target pasar. Yang keempat, mengembangkan target pasar dan selangkah lebih maju dari kompetitor. Yang kelima, membantu meningkatkan pengunjung website dan ranking. Yang keenam, membagikan informasi lebih cepat. Yang ketujuh, membantu menghasilkan calon konsumen baru. Yang kedelapan, membantu menghasilkan daftar calon konsumen baru. Maaf, ini sama ya. Berarti ada 8, sosial media meningkatkan brand awareness dan promosi dengan biaya yang sangat rendah atau malah tanpa biaya. Nah, tipe media sosial. Di sini ada jaringan sosial yang Bapak Ibu biasa digunakan adalah Facebook. Kemudian jaringan bisnis. Kemudian alat kolaborasi. Zimbra misalnya, Google. Kemudian foto sharing, ya, Flex. Kemudian yang kelima video sharing, bisa YouTube yang biasa Bapak Ibu gunakan, blog atau contohnya blogger. Selanjutnya Wikis, contohnya Twiki, social book marketing atau biasa disebut tagging, contohnya Dik di sini, tapi jarang ya digunakan ini. Yang biasa kita kenal Delicious. Nah, sekarang kita akan melihat sosial media advertising audience profile. Jadi sebetulnya yang banyak menggunakan adalah male, yaitu para lelaki umur 25 sampai 34 tahun. Sedangkan female itu lebih rendah sebetulnya. Nah, tetapi dari umur 13 sampai 17 itu sudah mulai menggunakan media sosial. Nah, umur 18 sampai umur 24 itu dia sedang senang-senangnya mencari barang menggunakan media sosial. Kemudian kalau umur 35 sampai 44 itu menurun ya dari umur 34 tadi. Kemudian 45 sampai 54 menurun lagi tinggal 2,4 dan 3,2. Nah, kalau seumur saya 65 ke atas, nah itu female hanya 0,9. Tapi barangkali kalau di Indonesia itu umur 65 ke atas tuh masih sering membeli di online ya. Mungkin kalau untuk tahun 22 ini lebih tinggi lagi. Nah, kemudian yang paling tinggi waktu yang digunakan seseorang itu adalah internet. Dia akan menggunakan internet itu paling tinggi ya. Paling banyak internet itu dibutuhkan oleh calon konsumen maupun konsumen serta para pembisnis. Nah, kemudian
selain itu, yang paling tinggi adalah sosial media. Habis internet, sosial media yang digunakan, kemudian menurun lagi streaming ya, kemudian menurun lagi ke online and fisik print. Nah, di sini yang paling rendah jarang digunakan adalah broadcast ya, karena broadcast itu wawancara kan menggunakan radio ya, sepertinya gitu, tapi di sini tetap ada yang menggunakan paling sedikit, lebih sedikit lagi adalah broadcast radio. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa media sosial itu penting bagi setiap individu di tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara membidik customer yang ideal sebagai langkah awal berbisnis online. Nah, jadi Bapak Ibu peserta diskusi, peserta seminar, nah ini ada sedikit tips ya. Langkah awal dalam menjalankan bisnis online, terlebih dahulu melihat target market. Ya. Kemudian membuat iklan yang menarik, kemudian menyusun konten, dan lain sebagainya. Yang kedua, dicontohkan ada seseorang yang beralih menggunakan iPhone. Bukan karena tidak terfikirkan Samsung, Oppo, atau Vivo. Karena ketiga merek itu tidak bagus. Tetapi karena orang tersebut bukan target market dari Samsung, Oppo, dan Vivo yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, yang ketiga, membidik target pasar yang ideal itu membantu menentukan strategi marketing, selling, dan branding. Sehingga goal akhirnya adalah efisiensi biaya dengan hasil penjualan yang efektif. Nah, kemudian yang kedua, tugas besar dalam membidik pasar online. Yang pertama, membidik target pasar di depan sebelum penjualan. Tetapi barangkali ada yang kita sebut dengan segmentasi pasar, ya. Jika kita mengsegmentasikan siapa kira-kira yang akan kita bidik, maka insya Allah target pasarnya akan tercapai. Nah, kemudian menganalisa data penjualan untuk mengetahui target pasar yang benar-benar interest dan memutuskan membeli produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan target pasar? Yang pertama, menentukan secara spesifik berdasarkan aspek geografis, target pasar potensial akan diperoleh. Dengan catatan bahwa penjualan online tidak dibatasi oleh kondisi geografis itu sendiri. Selanjutnya, aspek demografi. Ya, demografi itu yang menyangkut dengan diri konsumen. Ada umur, ada gender, ada pekerjaan, ada pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini
ini salah satu dasar segmentasi pasar. Karena dasar yang lain selain demografi adalah geografi, ya, psikografi. Nah, jadi selanjutnya yang ketiga, mengidentifikasi aspek psikografi. Misalnya niat, ya, kemudian selera, kemudian gaya hidup atau kelas sosial, sehingga needs dan want dapat dipahami dengan baik. Nah, jadi marketing itu kan intinya adalah menjual apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Jadi tentunya kita harus memaklumi ya, kalau yang kita jual itu kita pilih yang dibutuhkan oleh konsumen dan diinginkan oleh konsumen. Nah, yang terakhir adalah dengan metode yang benar. Nah, di dalam menentukan target pasar ini, boleh sebelumnya kita lihat dasar-dasar segmentasi pasar. Mungkin pekerjaan yang dituju adalah para dosen ketika kita membeli baju muslim misalnya. Atau mungkin targetnya adalah kelas menengah ke atas misalnya. Di usia lansia. Jarang ya yang beli baju khusus untuk lansia, jarang ditawarkan. Padahal lansia di Indonesia itu sekarang sudah banyak sekali ya. Nah, ini barangkali yang perlu ditambahkan. Nah, selanjutnya apa yang perlu diteskan di customer, yaitu tahap tes pasar. Nah, tahap tes pasar, ini yang pertama kita harus melihat masalah yang dihadapi oleh calon konsumen. Apakah ada barang yang belum dipunyai konsumen tetapi dia membutuhkan, ya. Tentunya setelah konsumen memiliki masalah, maka dia akan mencari informasi. Dan informasi-informasi itu sangat dibutuhkan konsumen karena dia akan memutuskan mana produk yang akan dibeli. Nah, yang kedua, target market yang dibidik itu apakah sudah sesuai? Maka perlu dites ya, siapa kira-kira target pasarnya. Yang ketiga, apakah bisnis model yang dibuat bisa diterima oleh pasar. Jadi tadi di dalam filosofi marketing itu ada 5 konsep. Nah, jadi produsen itu menggunakan konsep yang mana? Apakah konsep produksi, konsep produk, konsep pemasaran, konsep penjualan, dan sosial marketing konsep. Nah, selanjutnya hal yang perlu ditemukan dari tes pasar. Yang pertama, benarkah produk yang ditawarkan menjadi kebutuhan dan keinginan? Yang kedua, seberapa penting mereka memilih produk? Mengapa produk itu penting untuk konsumen? Nah, misalnya di sini ya, seberapa penting mereka membeli handuk bermotif batik? Ya, kayaknya untuk saat ini jarang yang jual ya. Mungkin ini merupakan niche market ya. Jadi ada peluang bagi pasar kecil gitu ya, yang menjual handuk
bermotif batik. Nah, kemudian yang ketiga, apakah produk yang ditawarkan harganya sesuai? Jadi, apakah kemahalan, apakah kemurahan? Tapi bagi produk specialty, ya, itu justru mahal itu yang dicari, justru langka itu yang dicari, ya. Contohnya kalau yang suka barang antik, keris Nogosostro Sabu Inten, nah itu zaman Mojopahit, ya, Prof. Reza. Nah itu dicari, ya, ada yang mencarinya susah, terus menabung uangnya juga lama, ya. Nah, yang kelima, apakah terdapat barrier to entry, ya, terhadap produk yang ditawarkan? Di sini misalnya kemahalan, ya, kemudian dia ongkirnya mahal. Nah, kemudian cara bayarnya agak sulit, misalnya gitu, ya. Nah, ini merupakan barrier to entry. Nah, kemudian dilanjutkan dari yang kelima, marketing, selling, branding. Nah, di sini merupakan kunci untuk memperbanyak calon pembeli. Bagaimana pemasarannya tadi, menggunakan konsep apa, yang dipilih yang sesuai dengan yang produk yang dijual, kemudian apakah mereknya sudah dikenal, atau baru merek yang baru, misalnya baru saat itu diluncurkan, ya. Nah, kemudian cool market, ya. Nah, kemudian di sini selling, ya. Selling itu adalah fungsi dari strategi marketing. Nah, di dalam integrated marketing communication itu salah satu dimensinya adalah selling. Nah, kemudian brandingnya. Apakah merek itu memiliki ciri khas tertentu? Kemudian aktivitasnya bagaimana dengan value produknya? Kemudian apakah produk itu sering-sering terlihat di pemasaran online? Nah, selanjutnya remarketing. Selain marketing, selling, dan branding, ada satu hal lagi yang penting adalah remarketing, yaitu mentargetkan ulang calon konsumen yang sudah menjadi calon pembeli. Maaf. Yep. Nah, ini digambarkan di bawahnya, yaitu lead dalam bisnis online bisa berbentuk seperti ini. Nah, ini strategi marketing untuk mendapatkan leads dan membangun brand. Waktunya masih berapa menit lagi? Ada 4 menit lagi. 4 menit lagi. Aduh, ya udah kita lonkati aja. Tahap online selling ini seperti ini, ya. Nanti boleh dibaca lagi. Yang pertama adalah menggunakan sales letter. Kemudian yang kedua menguasai teknik closing. Yang ketiga follow up. Nah, kemudian kenali dulu toko online yang laris. Nah, misalnya kita mengenal Shopee misalnya, kan kalau Shopee itu udah banyak dikenal, ya.
Nah, ini yang pertama adalah traffic creation. Nah, bagaimana? Gratisan, berbayar, atau ada yang merekomendasikan. Yang kedua, traffic conversion. Di sini ada pembelian, ada database, ada pixelnya. Nah, yang kedua, bagaimana buka toko online sekarang, ya. Nah, jadi toko online yang dimaksud bisa Instagram, bisa Facebook, ya, media sosial lainnya, bahkan juga marketplace. Tapi sekarang banyak yang ada di marketplace. Toko online yang dimaksud adalah membuat website atau web store. Dicontohkan, jika bisnis Anda hanya mengandalkan media sosial tanpa website, bagaimana jadinya kerjaan Anda hanya mengikuti tren. Nah, toko online Anda kemudian media sosial dijadikan sebagai untuk melakukan promo produk. Ya. Nah, jadi ini adalah trik-triknya. Selanjutnya, bagaimana jika toko online Anda itu masuk Google? Nah, itu lebih bagus karena bisa dikenal secara detail. Nah, yang keempat, konversi dengan beberapa hal. Bagaimana penjualannya, kemudian kontak dengan database, kemudian terekam pixel. Nah, kemudian beberapa yang mampu meningkatkan nilai konversi Anda, yaitu traffic-nya harus jelas, visual, copywriting, teknik laris, kemudahan, dan 6 kecepatan, 7 penawaran secara fokus, 8 angle yang tepat, 9 funneling, 10 pay button, dan 11 follow up. Yang kelima, bagaimana cara membuat lebih laris? Bangunlah interaksi dan lakukan pendekatan. Yang kedua, buat mereka menyukai produknya dan menyukai penjualnya. Yang ketiga, gunakan cara yang kreatif. Yang keempat, puaskan pembeli Anda. Nah, jadi biasanya kalau pembeli puas, maka dia akan menjadi loyal, ya, loyalitas. Itu secara teori. Puas, maka konsumen akan memiliki niat pembelian ulang. Yes. Nah, ini seterusnya ya, langkah sukses bisnis, kemudian cara memulai bisnis, ini masih banyak lagi ya, bagaimana memulai bisnis online. Nah, saya rasa di sini ada 30 hal yang bisa dibaca ulang. Karena waktunya sudah cukup, ya. Terima kasih atas kesempatan ini dan saya kembalikan kepada Prof. Reza. Wow. Waduh, ini mahasiswa seneng banget nih dapat dosen macam ini. Jadi secara telaten dan secara sistematis. Dr. Evi, saya pernah dulu ikut sebuah training. Trainernya sudah 70 lebih umurnya. Dia tidak bisa berdiri saja, duduk saja. Tetapi setiap ucapan dia itu macam hadis lah. Jadi dia sampaikan sesuatu yang saya kata ya, bahasa-bahasa yang sangat completely. Jadi dia cakap
2-3 kalimat, tapi kita boleh lama ingat. Dia itu dalam PR, public relations. Saya ingat sangat apa yang dia kata itu sudah 40 tahun yang lepas. Itu kayaknya Prof. Endang macam itu. Sebab senior lecturer itu mengajari semacam ibu mau ngajari anaknya. Tapi kalau yang lecturer kayak Bapak ini Mas Encik Suparman ini masih muda. Jadi kalau mengajar macam mau cepat-cepat bla 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 bla. Jadi nanti you boleh tahu sendirilah kan. Akhirnya tahu juga boleh, nggak tahu juga mungkin iya. Oke, sebelum kita kepada Dr. Evi, kita kena refreshing. Time is your now, Dr. Evi, Dr. Nur Fadia Mukhtar, PhD, please. Oke. Oke, terima kasih Pak Tengku Reza. Bagaimana komen terhadap lagu itu tadi? Menarik, catchy. Benar. Catchy, rancak. Oke. Yes. So let me share the screen first. Boleh saya kongsi screen ya? Iya, you ada host lah itu. Aduh. Yang Indah Gumilang. Okay, trust me, not. Okay, good, clear. Okay, so first of all, Assalamualaikum and very good morning. Selamat pagi kepada Pak Tengku Reza. Thank you, terima kasih for inviting me, Prof. Endang, juga Pak Suparman, is it? Ya, bukan Superman ya, bukan Superman. Suparman dan juga Pak Gumilang, terima kasih. And also to all the students who joining these sessions this morning. So the sharing yang saya akan kongsi hari ini, I'm gonna mix English and also bahasa Melayu lah. Okay, when I received the topic, the title from Pak Tengku Reza, I'm a little bit lost actually. What I'm gonna share about social media marketing, because social media marketing is something that broad luas. So what actually we want to share, we want to focus, especially me, to share to you guys. Okay, so this morning I decided to share more on the social media influencer. Okay, basically is one of the trends nowadays, talking about the social media influencer. But this morning, pagi ini, I'm going to share on the trust me not, a nuanced perspective of influencer marketing on social media. So before that, let me introduce myself. Nama saya, my name is Nur Fadia Mukhtar. You can call me Effie. I'm from Faculty of Business, Economics and Social Development, University Malaysia Terengganu. And in the beginning of the sessions, I did share berkongsi sedikit lah berkenaan my university, and I've been teaching on the I've been teaching digital marketing for almost 9 years in UMT, University Malaysia Terengganu. So this is my I would say that forte lah on the social media marketing as well as digital marketing. Okay, so this morning I would like to share a bit on the introductions of social media marketing. So we start with the big revolutions of social media. Okay, the social media actually starts in 1997. Okay, with the well, call it 6 degrees lah, and I'm not so sure whether some of you remember about the MIRC. Ingat tak Pak Reza, ada tak dulu chatting MIRC? Ya, betul. Yes, and then slowly we've been introduced with the LinkedIn, MySpace, and in between we have Friendster. Okay, mungkin zaman saya lah kot, at my time, Friendster. So one of the famous platform is a networking platform. I'll say that a majority of the people have the accounts, and then after that we are moving to the MySpace, okay, and then the Facebook, one of the famous, I would say still in at nowadays, masih lagi ada. Okay, they have their I would say that followers or their the pengguna lah, the users, and we've been introduced with the YouTube.
Okay, Twitter, Instagram, Snapchat, and the recent one is TikTok. I do believe that the students, mahasiswa-mahasiswi di sini mungkin ada yang ada account TikTok, and maybe you are the TikTokers. Okay, it's one of the trends. Okay, so that it shows that the changing, okay, the rapid changing of the social media development, and automatically this changing of the revolutions, okay, come out or introduced by a new thing which we call as the influencer marketing. Okay, so the in the social media is able to create a new job opportunity that name is influencer marketers. Okay, and with that kind of influencer is able to contribute to the economic growth. And on the screen itself, you can see that the influencer marketing industry, okay, able to reach almost 9.7 billion in 2020, and it been expecting to grow up to 15 billions by 2022, which is this year. Okay, it shows that it's quite massive, and it become a new trend. Okay, and especially when what we had experienced with the COVID-19 outbreak, okay, and people will say that majority stay at home, bekerja from rumah, okay, bekerja dari rumah. So people tend to spend more time over the internet, either do the online shopping, browsing the internet, what any kind of works, everything is via online. And from the work, they change to the entertainment, and also it changed to the virtual social experiences. With this kind of rapid changing, okay, it creates or it supports the growth of influencer marketing. Okay, and automatically influencer marketing become a part of the digital marketing strategy as a touch point for reaching a target audience. So it shows that how actually the influencer marketing able to become a part of our life, okay, and become also a part of our reference in order for us to purchase something, or we want to get any kind of informations. Okay, and here I would like to share some of the statistics. Okay, how much actually, how many hours actually you spend time over the social media apps. Okay, so you can see that on the left hand side on the screen, actually we spend in average, we spend almost 23.7 hours per month, okay, for the YouTube without we notice, roughly. Okay, and for the users, I'll say that. And for the Facebook, almost 19.6 hours per month. Okay, and maybe if you don't have Telegram, maybe you didn't spend that, but they will call as in general. And it shows that we as the people on the the users, okay, spend roughly most of the spend roughly 2 or 3 hours a day for social media apps. Okay, so in we can see also in the favorite social media platform still in the WhatsApp. I'm not so sure in Indonesia, but in Malaysia, the favorite social media platform for communication is WhatsApp. I think. How about Indonesia, Pak Reza? Is it still WhatsApp? No, chat? Instagram too. Instagram and also Telegram? Like it. Telegram not. Yeah, Telegram not. Okay, so in Malaysia, majority of us use WhatsApp and also Telegram for communications. And for the, we'll say that for networking, social media, or any kind of marketing platform, we normally use the Instagram, Facebook, okay, and also TikTok, okay. So, but the thing is might be different according to the country. Okay, for example, like in Thailand, majority of them prefer to use Line, and in China they prefer to use WeChat. So WeChat is heavily used by the China people,
Okay, for everything. I mean, like WeChat Pay, WeChat for communications and everything. So the one is mainly developed for their usage. Okay, WeChat for, if for example, like if you go to China, we need to have a WeChat in order for us to do and to pay anything through the that kind of accounts. For example, like you apa ni naik taxi, okay, you use a cab, okay, a taxi, okay, normally they don't accept cash, you need to pay with WeChat Pay. So for us as the foreigners or visitors, tourists, it's pretty hard for us, okay. So that is the thing about China. So it's how actually the social media really influence them. And even in Malaysia as well, for TikTok become one of the favorites nowadays. Okay, but when talk about the social media, there we have advantages and disadvantages or drawbacks. So it depends on how actually you use these social media platform for the purposes. Okay, and with the increase with the developments or the growth of social media, um, the business people tend to spend more on the social media advertising. We know we have, I think the mahasiswa and also mahasiswi knows what actually is the conventional marketing, advertising, and also digital advertising. Okay, so conventional normally like a newspaper, magazines. Okay, that one we call as the conventional. But with the new developments and new revolutions of the technology, IoT and everything, we spend more on the social media advertising. So for the business people, they tend to spend more on the social media advertising because they know is able to have a good potentials and is able to cover a wider coverage, a wider customers networking, and also they're able to minimize in terms of the cost. Okay, so right now the recent one in 2022, average time spent on the social media for the TikTok, majority they spend 38 minutes. Okay, Twitter 35, Facebook 31, Snapchat and also Instagram is around 30 and 29. So basically it's one of the needs, it's one of the it's not, I would say that needs, or maybe it's a part of our life to having to have social media accounts. So everything is via on our fingertips. So all the informations and everything is via online. Okay, maybe if I normally ask my students when it will be your last time, bila kali terakhir you purchase, you buy the newspaper. Some of them said that a few years ago. Okay, even if you ask me when the last time I purchased the or I buy the newspaper, maybe 2 years ago. I don't know about you, Pak Reza. Maybe you read the newspaper every day. No, no. Dulu before, yes, but no. I buy a newspaper, but not for the read. For the pack something. To pack something. Not Yeah. okay. So I mean, like how actually it's changed the things, all right, with the social media, with the internet. Okay, and any kind of information, basically you tend to search over online, over the internet. Okay, so it's actually without we notice, it's already changed a lifestyle of us, our lifestyle. Yeah. Okay. Okay. So this is the very important. What actually the social media influencer? Okay, so social media influencer is something that identify as those users who have the potential to create engagement. Okay, so for the engagement is a part of the elements in the social media. I mean, like engagement means like share, follows. That one we call as the engagements in the social media, and drive conversations. I mean, like communicates between two parties or maybe in a group, and or sell products or services with the intended target audience. I mean, like they really focus their target markets
or niche markets. These individuals can range from celebrities to more micro-targeted professional and non-professional peers. I mean, like, we know we have the celebrity endorser, and we also have like maybe YouTubers, TikTokers to become a influencer marketing. Okay, so at a fundamental level, influencer marketing is a type of endorsement marketing. So we endorse, we recommend, we promote to, with the objective to drive the sales, okay, and we try to gain the attentions of the customers. Okay, we want to apply the conversions where the customers maybe not interested to purchase that product, untuk beli produk tersebut, maybe tak berminat, kurang berminat, and untuk jadi berminat ataupun interested to know, that we call as the conversions. Okay, saya selalu, it happened to me when I saw interesting advertisements, when I watch maybe the YouTube's or maybe videos, reels from the social media influencer. From not interested, I tend to interested to know and tend to purchase that product. So it's able to gain my attention to purchase the product. That is actually what they want. They want the sales from the customers. Okay, and it's generating word of mouth effects. Okay, and creating customer engagement with a brand or a products. Okay, it's not easy actually when we talk about customers engagement. So definitely, if I ask you, definitely you have your favorite brands or you loyal to certain brands. In order for you to change your regular products that you use to new products, maybe it takes you some time to think. Okay, but for the business people, it's need triple effort actually to make sure to ensure that the customers choose their products instead of the competitors' products. So the thing is about marketing strategies. Okay, so this is the part of the social media influencer to encourage people to use or to try to purchase the products. Okay, in the increasing competitive social media environments, influencer marketing is evolving into long-term partnership with brands and influencers. Definitely. Okay, so you can see that in the picture is one of the social media influencer. So he's one of the influencer for Dettol, okay, sanitizer. So that this influencer actually is the medical doctor. He's a doctor. So how actually the doctors become a social media influencer, having quite numbers of followers in the Instagram, and definitely he's promoting something that related to the cleanliness, hygiene products or whatsoever. Okay, something related to the sanitizer. It's not something like promoting burgers, fast food chain, restaurants. No, it's something related to his career. Okay, so how actually the selections of the social media influencer able to influence, okay, the potential customers to trust and to try that particular products. Okay, so here is the numbers. Is this a type of social media influencer? We have a range of from the celebrity, macro influencer, professional, micro influencer, and the last one is nano influencer. So how actually we determine the influencers, the level of influencer is based on the followers. So we know that the celebrities, they have numbers ramai banyak in followers. So that one will be a star. Okay, in order for the celebrity to become a social media influencer, the brands or the company need to pay more for that because they are the stars. Let's say on the picture, we can see the Siti Nurhaliza is promoting the charcoal cocoa. Okay, it's what called it air kan, is a water. Then we also have the professionals like that one, a tennis player. Okay, also promoting the or endorsing the Nike products. And we also have someone on the paling bawah tu, a guy who holding a bottle. So actually
That one is a sambal penyet. The sambal Sambal. penyet. Sedap tuh. Okay, sedap. Okay, his name is Khairul Aming. So I'm going to share more about him in the next slides. So he's one of the influencer for a few of the products. Okay. So here actually the characteristic of influencer. Not everyone can become a social media influencer. So the one that have the expertise, authenticity, physical attractiveness, and homophily will be a part of the characteristic of social media influencer. So for the homophily is something that the people or the influencer have a good contact with a similar people, okay, that they're able to influence the other people or encourage the other people to use or to try the particular products. Okay, so it must be someone that authentic, have the knowledge or expertise, have the knowledge on that particular area. As what I said as in the previous slide, the social media influencer, he's a medical doctor. His name is Dr. Say. So he's quite active in the social media, promoting on the sanitizer, Dettol sanitizer, and a few of others products. Okay, so why actually is the influencer marketing is important? Okay, so as it's become a choice for the businesses, for the business organizations, with the social media influencer is able to reach a wider audience. Okay, because if we put ourselves as the business people, definitely we want to sell as much as we can of our products, right? So we want to have a large pool of customers and to expose them to become our loyal customers. Okay, and the second one is to increase brand awareness. So maybe some of the potential customers didn't aware with our products, with our maybe services. Okay, with the social media influencer, they're able to create the brand awareness as well as enhance authenticity and credibility. Okay, so if we like one report shows that 6 out of 10 millennials trust what influencers say about the company more than they trust what other brand says about itself. I mean, like how actually the social media influencer really influence the users or the customers to purchase the products. And the number 4, freshen up your content. So we need the social media influencers that are actively share the content. I'll say that regularly and do something that can engage the customers, so that the customer will attach with their content. Okay, it should be something that creative, eye-catching, something can attract the people to follow or to become their followers. Okay, so which social media channels are the most important for influencer marketing? They say that according to Media Kits, Instagram, they have quite numbers of influencer marketing, and how much actually the rate, okay, by the social media platform and influencers. So we can see that as before this, I shared to you the type of social media influencer. So for celebrity, okay, which is the star, if they post the something that in the Instagram, okay, they're able to get almost $2,000, okay, and definitely is a huge gap within the celebrity because they have ramai followers, right? Almost up to 1K. Sorry, 1 millions. Okay, and for the nano, maybe around $100. So this one, the statistic or the data based on 2019. So right now is 2022. I believe that the change, the rates might be changed, or maybe it tend to be higher than 2019. Okay, mungkin lagi mahal lah, I'll say that. Okay. And how actually to create the influencer marketing strategy? Definitely, you need to determine your goals. You need to know
who are you are trying to influence. Definitely you need to do a research for that. It's not that simply do the content. Okay, so you need to understand your customers. I mean, like if your customer is professionals, the content should be something that related to their lifestyle, instead of having like funky things, something is not suitable for them. Okay, and the number 3, understand the rules. Okay, so we have like in the advertising, we have some rules you need to follow. Something is not it's not nice, you can post in the make a content, and you need to consider as well 3 R's of influence. What actually is the 3 R's? We have the relevance, reach, and resonance. Okay, so reach actually it need to be for the relevant itself. Okay, the influencer must have a similar characteristic. Okay, so I mean, like if you're promoting products that maybe more into the sports, okay, maybe you are someone that active, you're having an active lifestyle, so it suit well. Okay, and for reach, based on the followers, okay, and how many followers that you can attach or you can engage. And for resonance, okay, it based on the potential influencers to create the engagement. So it's interrelated more or less. In I can summarize that is about the engagements. Okay, and how social media influencers can impact your customers' purchase decisions. So you can see that how actually the social media influencer promotes their products. Okay, they try to build the brand awareness and strengthen the customer relationship. Okay, and instead of that, is able to improve buying decisions with unbiased opinion, because the social media influencer try to explain. Sometimes they have a live sessions with the customers. Okay, so that it will be engaged with the customers. Customers can ask them whatever, any kind of questions regarding to the products. Okay, so automatically they create the two-way communication. So the customers tend to trust, okay, what actually the sharing, what actually the information that been shared by the social media influencer. Okay, and here I would like to share to you the success story, which is the name of Carol Aming. So let me introduce himself. So Carol Aming is by profession is an engineer. He's an overseas graduate from US, if I'm not mistaken. So he's an engineer before this. He works with the Petronas, one of the oil and gas company in Malaysia. If I'm not mistaken, dah berhenti lah, dah quit, and he's a full-time social media influencer, and also he has his own channels, YouTube channels. So what actually he did adalah he posts he creates the content of the cooking video. A simple cooking video, which is you can get all the ingredients in your kitchens. Okay, it's very simple, but it's tasty. I tried it before. Yes, it can be trusted. Okay, and yes, and from the social media influencer, he changed the developments. They come out with the entrepreneurs. He produced his own brand named Sambal Nyek Berapi. That one, Sambal Nyek is sambal penyet. It's a really hot. It's really berapi. Berapi. Okay, pedas, sangat pedas. Okay, so actually he started the business a few years back, but and the first launch the product failed because at that time cara pemasaran lah, the marketing strategy maybe not fit, and coincidentally we had the MCO, the COVID outbreak, so people stay at home, and he launched a second time his product, and you know what, within tak sampai 1 minute the product sold out. Wow. Yes, so I tried to purchase his sambal penyet for almost 6 months. Tak berjaya. Tak sempat nak beli because dia jual dekat Shopee. He sells his product on Shopee. So he managed to get almost 7.5 million just for this sambal penyet.
Mhm. It's quite impressive, I'll say that. Yeah. And yes, very impressive. And this is his Shopee accounts. So he has almost 300,000 followers in the Shopee. In the Shopee, yeah. So you can see that they sell the products every hour. So they launch, let's say 10 in the morning, 10 a.m. in the morning for 5,000 bottles. Okay, or then it sold out within a minute, and for 11 a.m. they also sold out and sold out and sold out. So within like a year, I think they managed to sell almost 1 million bottles. Wow. Yes, and slowly he became an influencer. Whenever he tried to help the local entrepreneurs as well, like for those who are home bakers and jual cake kat rumah. Okay, so he bought it and he promotes in his Instagram automatically, and they have a good followers for the Instagram. So the followers will purchase the product that he promote in his Instagram. It's simple like that, and definitely is quite a good example for the social media influencer, and he spent almost 1 million, I think, to develop his own factory just for sambal penyet. Yes, so it's quite, I would say that is a good example. Young entrepreneurs, he has a visions, and he really utilized the social media, and also I got it the online business for the online business for to sell his products. So that is about the Carol Aming. All right, so I think that's all from me. Pak Tengku Reza, thank you very much. Wow. I will to order some Sambal banyet, penyet. berapi. Sambal penyet, yes. But I show you what sambal ikan Terengganu. Sambal ikan. Penyet. Kalau di sini ayam penyet. Iya. Ayam Jadi- penyet dengan ayam gepuk lain ke, Ibu? Lain. Lain. Tapi dia tetangganya atau sepupunya. hampir sama. Hampir tapi pedas kan? Pedas. Saya Ada tak lagi makan yang lebih pedas itu mercon di Jogja. apa? Sambal mercon. Mercon itu semacam meletup. Meletup. Sambal mercon itu ada di Jogja. Ini dia. Apa ini? Kerupuk Sambal leko. kelompok leko. Kerupuk Ini lekor. Ini Yes. Prof yang tempat Dr. Evi kalau kita ke sana ya ini Dari ikan apa, Dokter Evi? ikan macam-macam ikan boleh. Macam-macam ikan selayang, mackerel, Oh, mackerel, ya. small mackerel, ya. Oh ya. Tapi itu bukan sambal penyet, itu sambal Terengganu. Sambal cili. Oke, Indah Gumilang sebelum Mr. ini makanan Jogja itu yang dikata oleh Geplak. Prof. Endang tadi. Jadi Geplak, kalau Bantul. Evi pergi ke Bantul atau Terengganu-nya Yogyakarta, kalau di Oke. sana banyak kerupuk, maka di Bantul ini banyaknya kuih, snack. Oh. Ini daripada Manis ya? kelapa. Yes, manis. Manis. Yes. Manis sekali. Manis sekali. Jadi yang boleh makan yang handsome dan yang beautiful saja. Oke. Sebelum Encik Parman nak sharing sikit, boleh di unmute. Kang Indah siap-siap lagu Isabella ya dengan Denden Gonzalez nanti. Oke, sudah jelas Mas Parman. Baik, terima kasih Pak Reza. Ya. Sedikit saya menyampaikan materi terkait dengan kegiatan International Lecture Sharing Series di pagi ini, Jumat 8 Juli 2022. Dan ini lebih kepada teori ya, kalau tadi Prof. Endang, Dr. Nur Fadilah Mokhtar lebih kepada praktiknya. Di sini saya coba
sedikit sampaikan terkait dengan teori-teori yang bisa kami kemukakan. Kalau sini kita bicara e-commerce ya, adalah satu web yang menjadikan dapat melakukan transaksi online ya, online transaction yang biasa kita lakukan selama ini. Nah, ternyata di pengalaman selama COVID ini sebagai guru kita semuanya ya, bahwa selama 2 tahun ini betul-betul e-commerce itu sangat luar biasa dahsyat sekali, bahkan mengalahkan usaha-usaha yang dilakukan oleh usaha konvensional ya, toko-toko yang biasa di rumah-rumah itu semakin sepi, tetapi toko online luar biasa dahsyatnya, bahkan setiap detik, menit, jam, sehari-hari di depan rumah kita lalu lalang ya, ada yang menyampaikan paket, ya, paket segala macam. Inilah kondisi yang real yang lihat hari ini gitu ya. Dan ini e-commerce yang muncul. Kemudian kalau kita bicara dari sisi teorinya, saya sedikit saja, saya loncat-loncat ya. Pengertian e-commerce dari para ahli di sini, menurut London and London tahun 98, e-commerce adalah satu proses membeli dan menjual produk ya secara elektronik oleh customer dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksinya. Kemudian dilanjut oleh David Baum tahun 99, e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis menghubungkan perusahaan, customer, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan berupa barang, peralatan, informasi, dan dilakukan secara elektronik. Ada lagi dari Yuan Gao dalam Encyclopedia of Information Science ya, e-commerce adalah penggunaan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi bisnis dan transaksi komersial. Nah, ini masih banyak lagi teori-teori yang ada yang semuanya sangat mendukung kepada apa yang telah disampaikan oleh para pemateri terdahulu ya. Kemudian di sini ada transaksi digital, ya, transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang terhadap pada masyarakat. Transformasi digital dicirikan adanya pemanfaatan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan big data. Contoh implementasinya berupa transportasi digital adalah pemanfaatan kecerdasan buatan untuk percepatan perizinan ya. Jadi sekarang ini kalau misalkan kita ngurus KTP misalnya di Indonesia ini, terutama di Bekasi City ya Pak Reza, saya juga tinggal di Bekasi. Sekarang buka saja e-open ya, e-open kita sudah bisa. Jadi kalau biasa kan kita dari RT, terus kemudian ke RW, kemudian ke kelurahan gitu ya, dan lain sebagainya, kita sekarang udah bisa. Ini dari semacam perizinan segala macam. Termasuk kita mau bikin surat izin usaha segala macam, kita duduk di rumah, di depan kita laptop, kita terjaring dari internet misalnya, akhirnya kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita pinta. Nah, ini luar biasanya ketika perubahan teknologi yang sangat luar biasa di hadapan kita. Saya loncat lagi. Nah, ini ada transportasi digital ya, ini sebuah notes ya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana sebuah komputer bisa dibuat dengan sedemikian rupa agar dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini menurut John McCarthy tahun 56, kecerdasan buatan adalah suatu sistem komputer yang terbentuk untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku seorang manusia. Nah, ini sudah dipraktekkan seperti ini ya. Kalau saya buka-buka di ini ada seorang cewek cantik ya, dia Ajeng Lestari, dia bisnis hijab ya yang luar biasa. Dia bisa melakukan transaksi melalui digital. Kemudian ini saya cuplik lagi, kalau tadi Indonesian, kalau ini Malaysia ya, saya yakin Bu Nur Fadila Mukhtar tahu persis ini masih remaja sekali, tapi dia luar biasa dengan bisnis online-nya, ya namanya bisnisnya mereknya Tudung Sekolah Iman Safiyah ya, TSIS ya.
milik Nur Iman Sabidah Muhammad ya, pengusaha turun di Malaysia ya. Ini luar biasa juga kalau kita baca-baca di biografinya, anak yang sangat muda sekali, bahkan masih belia ya, masih belia, tapi ini luar biasa udah mengenal penjual elektronik, lalu kemudian dia mencoba secara sendiri dulu, lalu kemudian kelihatan cantik, tambah cantik dipuja orang, lalu kemudian akhirnya dia membuat sebuah produksi yang mirip-mirip dengan pola yang sudah dia buat. Seperti ini contohnya. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat tren marketing di bisnis 2022 tadi sudah disampaikan ya, Bu Nurwadila tadi sudah luar biasa, sudah banyak ya, grafiknya sudah luar bagus, dan ini juga sangat mendominasi juga di Indonesia juga demikian ya. Terus naik ya proses bisnis secara elektronik ya. Tadi yang dikungkan oleh di awal tadi bahwa memang kehadiran teknologi ini terutama untuk elektronik, beberapa hal terkait dengan usaha elektronik ini sangat luar biasa, dan memang ini sangat menjanjikan bagi kita semuanya. Kalau biasa Ibu Endang biasa ke Tamrin City misalnya gitu ya, tapi sekarang nggak perlu lagi, cukup di rumah gitu ya, cukup di rumah kita udah bisa memilih apa yang kita inginkan, tinggal kita duduk di rumah, tinggal kita transfer, lalu kemudian barang kita akan datang. Nah, ini tren 9 tren sosial media marketing yang tadi juga sudah dikemukakan ya. Jadi saya sampaikan teori-teorinya saja, apa saja sih yang lagi ngetren sekarang ya. Nah, TikTok ternyata urutan pertama yang hari ini kita lihat adalah ternyata TikTok, Bapak sekalian, Ibu semuanya ya, dari 9 tren bisnis online yang ada, yang hari ini luar biasa ya. Sekarang Pakai di TikTok, Indonesia ya. yes. Jadi TikTok ini yang sangat memengaruhi mata kita gitu. Ih, keren banget. Jadi orang sekarang misalkan, mohon maaf ya, TV di rumah itu sudah jarang hidup ya. Kenapa? Karena kita lebih suka melihat ya betul. Jadi mungkin suatu saat nanti TV sudah nggak bisa kita ini lagi. Kalau dulu radio sudah hampir tiada ya. Artinya kalau keseharian itu ada jarang mendengar radio. TV ya, dulu TV itu bahkan kita rebutan nonton bareng. Sekarang jarang ditonton, ini di rumah lagi nggak kepake, ini lagi nggak dilihat. Sekarang mereka melihatnya pasti karena ada handphone ini ya, luar biasa ya. Handphone ini sangat membantu kita terkait dengan apa yang kita inginkan. Jadi TikTok hari ini menjadi urutan pertama dalam rangka untuk bisnis. Jadi kalau sahabat semuanya yang ada di forum ini, silahkan kalau pengen usaha, pengen bisnis dengan online segala macam, coba upayakan promosikan. Seperti yang disampaikan Prof. Endang tadi, promotion salah satu upaya yang kita lakukan ya. Kalau dulu Pak Reza mengajarkan saya dengan 7P gitu kan, 7P-nya ya, salah satunya memang produk ya, yang kedua adalah price, ketiga plus, yang keempat adalah promotion. Bagaimana promotion itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Mungkin sampai di sini saja karena tadi saya hanya minta waktu sedikit ya. Ada 8 item lagi sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas, jadi TikTok lah yang mengakhiri kita bagaimana kita membuat strategi untuk bisnis melalui bisnis dengan online. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, bagus sekali Mas Parman menjawab pertanyaan Dr. Evi tadi pada saya di Indonesia, apa yang paling dominan? Saya bilang Instagram, nggak taunya TikTok. Iya, maklumlah saya ini baby boomer lah. Tak selalu lihat TikTok. Yang ada saya lihat TikTok. TikTok di sini adalah pasar swalayan. Jadi Dr. Evi di sini ada kayak farmer market gitu, namanya TikTok. Jadi bukan TikTok. TikTok tuh macam Maidin lah dekat sana lah. Jadi kita belanja dekat Maidin. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada email saya. Karena banyak yang tanya, saya baca yang 2 sajalah masing-masing speaker ya. Untuk Prof. Endang, Ibu Endang, Prof. Endang, ini ada yang tanya 2, saya baca saja dari Putri. Sangat menarik paparan Ibu, salah satu manfaat bisnis di sosial media. Di antaranya
mudah mencari informasi baru, membantu ranking dari pesaing kita. Oleh karena media sosial juga digunakan oleh pelaku bisnis lain atau kompetitor kita, apa saran Ibu agar pemanfaatan sosial media benar-benar dapat membuat konsumen setia atau loyalty pada produk atau jasa kita? Itu satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui, konsumen terdiri dari segmen-segmen. Apakah untuk segmen baby boomer atau older, maaf misalnya seperti usia Ibu sebagai tester misalnya, apakah Ibu lebih suka menggunakan sarana apa untuk menghunting produk ya? Sosial media jenis apa yang Ibu familiar atau suka gunakan? Dia macam nak tes yang segmen yang older ini. Oke, ini pertanyaannya untuk Ibu Endang. Kemudian saya baca terus untuk Dr. Evi dari Kurnia. Dia tanya, very interesting regard your presentation, Dr. Evi, about influencing marketing. Once more, thank you very much for you share, because I get more knowledge from Puan. Oke lah. Nomor satu dia tanya, many product director use celebrity person, brand ambassador to develop level of branding. There is product get grow with brand ambassador, but there is product not successful because influencer make case where public not happy with the activity or statement. Please advise me what plus and minus use famous influencer or new star influencer. Jadi yang famous ataupun yang baru saat belum terkenal lah, macam mana plus minusnya itu. Oke, nomor dua. There is many alternative of social media platform we can use to develop our business to selling. What the important thing must be to analyze before use one or two device. What make sense mix with our products, our service product. Jadi mungkin Tuan Evi, Dr. Evi boleh tangkap nggak dia? Mungkin dia masukkan apa yang kita perlu tahu sebelum menggunakan satu atau dua platform untuk produk dan service produk kita lah. Oke. Kemudian ini kepada Mr. Suparman ini saya catat tadi ini pertanyaannya ada dua dulu, nanti saya akan sampaikan yang punya Mas Parman, tapi saya baca sekali lah. Dari Widya, e-commerce sudah menjadi tren juga di kalangan pemula startup, termasuk sarjana baru. Seringkali startup cepat muncul, namun cepat juga hilang. Bagaimana sebaiknya mempersiapkan diri bagi mahasiswa atau sarjana yang baru dalam memulai bisnis e-commerce? Itu Mas Parman pertanyaannya. Oke, kita dengar jawaban dari Prof. Endang dulu, kemudian Dr. Evi, kemudian Mas Parman, sebelum kita nanti dengar Isabella. Jadi Bu, silakan jawab dalam masa 5-7 menit lah. Silakan Prof. Endang. Ya, terima kasih Prof. Reza. Ya. Ini peserta putri ya, dari Malaysia apa dari Indonesia? Oh, Tak clear tapi cewek. Ya. Oke. Nah, tadi pertanyaannya, sosial media itu bisa memudahkan untuk mencari produk dan mudah untuk melihat ranking dari pesaing. Iya. Ya. Nah, saran Ibu itu apa agar bisa loyal dan puas ya. Yes. Nah, tadi kan intinya kalau kita jualan itu nomor satu adalah kepuasan konsumen.
Karena secara teori jika konsumen puas, maka konsumen akan intention to buy, ya, akan niat membeli ulang atau intention purchasing. Nah, jadi menurut saya ya, saya juga dulu waktu masih gadis ya, itu penjual ya, ada kerajinan perak ya, ada baju-baju. Malah saya sendiri menjahit baju untuk pelanggan saya itu teman mahasiswa dan dosen. Ya, karena kalau jasa jahit itu mahal, tetangga saya itu tidak tertarik ya. Wah, Mbak Endang itu mahal katanya. Ya, soalnya kan bagus, saya bilang gitu. Nah, jadi utamanya adalah diferensiasi. Diferensiasi itu kita harus menjual produk atau jasa yang berbeda, ya, yang berbeda. Jadi bedanya apa? Kalau kita melihat misalnya ayam geprek, bedanya apa? Kalau saya jualan ayam geprek itu ayamnya harus di presto, jadi nggak perlu lama-lama geprek ya, geprek sekali udah rasanya bisa enak, bumbu-bumbunya masuk, kemudian sambelnya itu dibuat sambel walaupun mentah tapi sudah dikukus lebih dahulu, itu akan lebih diferensiasi Ibu ya, antara ayam lepas dengan ayam tangkap Ibu ya. Ya, ya. Jadi kalau ayam-ayam yang digeprek itu biasanya masih alot ya. Saya nggak suka itu ya. Kalau suka itu biasanya saya buat ayamnya di presto dulu sebentar, kemudian sudah ada bumbunya. Setelah itu kita buat bumbunya itu cabai dan bawang brambang itu harus sudah dikukus. Jadi lebih enak. Lagi puasa Zulhijjah nih, mau buka puasa kayaknya. Boleh. Tapi kebetulan saat ini saya sedang diet Profesa. Jadi differentiation Bu ya. Ya, jadi harus menunya yang kukus-kukus saja. Ya, biasanya saya memang suka masak ya. Tapi untuk bulan-bulan Juni, Juli ini saya sudah masaknya dikukus saja. Jadi kurang menarik ya kalau untuk konsumen lain atau teman-teman lain yang mau cicipi kurang menarik. Nah, jadi kalau kita jualan itu harus berbeda, baik itu produk maupun jasanya. Ya. Jualan lotes apa yang enak? Ya rujak misalnya. Nah, rujak harus berbeda dengan penjual lain, terutama pesaing. Misalnya kalau rujak mereka itu tanpa mangga, itu mangga yang rasanya enak itu mangga apa ya, Prof? Mangga harum manis, Indramayu. Bukan. Yang rasanya pakel. Ya. Waduh, apa Mas Farman? Mangga orang Bandung lah, mangga. Gedong gincu ya Bu ya? Ya, bukan. Jadi mangganya itu mangga yang biasa untuk untuk membuat menu dari Aceh. Ya. Kalau itu pakel kalau ini rasanya berbeda. Mangga mancang. Itu akan berbeda. Rujak itu akan berbeda. Kemudian harus pakai pisang ya, pisang batu ya supaya lebih segar. Nah, gitu-gitu. Itu macam rujak Terengganu itu. Kalau kita jualan kuliner harus kita buat produk yang kita tawarkan harus difference ya, berbeda dari orang lain sehingga produk kita pasti disukai oleh konsumen dan akan memberikan kepuasan. Setelah puas maka dia akan loyal. Setelah loyal maka dia akan memberi informasi kepada teman-teman yang ingin mencari produk kita. Kalau di Jogja itu gudeg pawon itu tetangga saya ya. Larisnya kalau beli aja saya antri. Padahal tetangga setengah kilo tidak ada. 200 meteran ya.
Nah, itu ramai sekali. Kayak bakpia Kurniasari. Nah, itu juga tetangga saya. Ramai ya. Jadi kalau saya mau jualan gudeg, pasti kita harus memiliki ramuan yang berbeda supaya kita lebih dikenal. Misalnya gudeg Manggar, kan jarang yang jual. Nah, saya akan jual gudeg Manggar, misalnya gitu loh. Jadi kalau kita jadi pembisnis itu harus kreativitas. Ya, kreativitas. Kalau tanpa kreasi kita akan kalah bersaing. Alright. Oke, Ya. nomor 2. Nah, kemudian tadi untuk segmen lansia ya. Kalau baju-baju lansia itu jarang dijual ya. Tetapi kebetulan kalau saya itu ya jahit sendiri. Jadi tidak perlu ya mencari-cari baju di sosial media. Nah, tapi saya sering melihat-lihat di Instagram. Jadi saya sering melihat-lihat di Instagram, kemudian ada toko-toko yang khusus baju itu sering menawarkan ke saya. Padahal saya jarang beli ya, tapi ya sering ditawarin. Begitu. Terima kasih atas responnya Putri. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan memotivasi untuk jualan di online. Baik, Terima kasih. It's very good. Jadi Dr. Evi biar tahu apa itu gudeg, saya sudah share kepada WhatsApp-nya. Jadi gudeg itu adalah makanan khas Yogyakarta yang tidak dipunyai daerah lain, semacam empek-empek kalau di Palembang. Nah, itu ada Rendang kalau rendang di Padang. Padang. Nah, Ya, jadi Dokter Evi, kapan-kapan ke Jogja, ke rumah saya. Nanti tak antar. Insya Allah, amin. Insyaallah, amin. Oke, Dokter Evi boleh menjawab 2 pertanyaan tadi. Okay, alright. So first of all, terima kasih yang bertanya. Thank you for asking. Okay. So the first question is about there'll be products yang akan okay. Ada juga yang produk tak okay when we use the celebrity endorser. Okay, when we choose the celebrity endorser, we need to know the risk. Okay, the risk, there'll be benefits and also they have a risk, risiko ya. So for the benefit, definitely we know the celebrity endorser, they have many followers. Okay, they're able to build the brand equity accordingly because they have the names, they carry the names. Okay, and is able to make the people ataupun the customers percaya, believe the product that contributes to the superstar status. I mean, like what the celebrity use or consume, it will give like something that bagi cantik, bagi menarik, something. Especially we can see that many celebrities endorse the beauty products, produk kecantikan kosmetik. Yeah, okay, simplicity. Simplicity. Okay, so the thing is, there'll be the customers assume that if they consume, they use this kind of products, they'll be like celebrity, pretty as or cantik macam celebrity. So if we give the benefits to the product itself and also to the business people, okay. But the drawbacks ataupun the risiko when we use the celebrity adalah if something happened. Okay, I mean like the celebrity have an issue with the negative reputations or some gossip. Dulu ada berlaku dengan Tiger Woods. Yeah, Tiger Woods. Yes, it's true. So the image change. So it definitely will affect the sales of the products. So automatically people think that they don't want to associate the product that they have with the Tiger Woods, for example. Okay, and then we have to remember, if we choose this celebrity is overexposed. I mean, like they are public figure.
People are watching them, just like a paparazzi lah, paparazzi. Okay, and so everything is they've been watched, and then there'll be some potential yang can contribute to the negativity methods. biasanya kabeh. And when it comes to that also, a celebrity can overshadow the brands. Kenapa? Overshadow the brands, it means that kita tak nampak brand tu, cuma kita nampak celebrity. Produk tu associate dengan celebrity. It's not the name or the brand of the product itself, because we have to remember celebrity only promotes, endorse the products. Okay, and then one more thing is about the price. So when we use the celebrity endorser, okay, to endorse our products, definitely we have to pay more. Okay, so that is the risk, especially when you talk about micro or small business, they have to spend more, which is a little bit struggling for them sebenarnya. For a big or giant company, I think it will be okay then, sebab cost market pemasaran agak tinggi when we use this celebrity endorser. Okay, so that is about the apa ni, plus minus lah about the celebrity endorser. So when it comes to the celebrity, if we put ourselves as the owner of the products, we need to ask ourselves again what we want, how we want to create the image of our products, the brands. Okay, so we have to be a little bit picky, I would say that, selective in choosing the individuals or the social media influencer that going to promote our products. Yeah, sometimes it's good to have, like, it's not celebrity, maybe someone that have maybe professional, like Carol Aming, as I said, he's not celebrity. So I mean, like the product that he promotes, he share, can be trusted. So automatically we as the potential customer, we want to try, because we put a trust, we believe what actually he promote, he share genuinely. Okay, secara genuine lah, secara ikhlas, I'll say that. Okay, that is the first answer for the first questions. Okay, and for the second question is about the important things to analyze before we decide lah, to go or to use the social media influencer. So the thing is, we need to be question back what actually we want in our business. Okay, we start from the basic things. We need to understand our target markets. So that is the core in the business, the core in the marketing. When you really understand your target markets, who are gonna use or consume your product, you will design or derive your marketing strategies accordingly or effectively. So for example, like if your target market will be the university students, definitely maybe you can consider a young people to become your product endorser, instead of you invite the let's say elderly people to become a endorser for your product, but the product is mainly for the young people. It's a little bit contradict. So you need to align who actually will consume or use your products, and automatically when you really understand it, the target markets, and in terms of the demographic profile, inshallah the things will go smoothly. All right, so that's it from me. Wow, Thank you. very smart answer. Jadi kalau you nak promotion Muslim dress, you kena Ustaz Don atau Ustaz Azhar. Yang sesuai lah dengan image tersebut, kan? If you target of young person, you can to use Ustaz Don. Yes, and one more thing is in terms of the social media. So you need to understand, kalau kita punya customers adalah elderly people, maybe TikTok is not really suit well. TikTok maybe more into Facebook, because they are in the zaman Facebook and Instagram. So you need to understand, for young people, generasi sekarang yang umur 18, TikTok is the best platform for them. Okay, so kita ada generation gap kat situ. Yes. Yes. Jadi
Mas Parman, mungkin Ibu Prof Endang mungkin tadi tak tahu, tadi saya cakap Ustadz Dun dengan Ustadz Azhar. Itu di Malaysia itu ada 2 ustadz yang sangat populer, di samping Yes. ada yang lainnya. Ustadz Dun ini lebih muda untuk anak-anak muda. Kalau Ustadz Azhar tuh orang sudah umur 60-70 tahun. Jadi tadi saya pakai Dr. Evi, kalau nak promosi baju muslim mau pakai Ustadz Dun apa Ustadz Azhar. Kata beliau, ya tergantung target pasarnya siapa dulu itu. Oke, silakan Mas Parman dalam 2-3 menit menjawab bagaimana nih supaya startup baru ini boleh berjaya dalam e-commerce. Ya. Baik, terima kasih Pak Reza. Tadi tentang mau promo pakai Ustadz ya, di kompleks saya ini di belakang rumah itu ada Ustadz Doni Dion. Ustadz Doni Dion ini pemenang juara lomba ini ya, Ustadz di Indosiar ya. Oh ya. Juara ini luar biasa di kompleks saya, banyak pemenang-pemenang. Jadi Kalau dia pengen ini boleh pemenang Ustadz Idol ya. Ya betul. Jadi dia ini masih sangat muda ya, sangat muda sekali. Kalau misalkan pengen beliau jadikan bintang iklan, boleh nanti saya yang menyampaikan. Nanti saya dikasih komisi juga ya. Kebetulan satu jamaah kalau sholat selalu sering ketemu di sini di masjid kita ini. Jadi Dr. Evi di Indonesia bukan hanya single The Indonesian Idol, tapi ada Ustadz Idol juga. Iya, sekali. Kami juga ada Pak Reza. Oh iya, ya Terengganu apalagi karena Di kawasan Malaysia kita ada PU, pencetus imam muda kita ada. Oh iya. Imam muda pencetus ummah. Something. Oke. Silakan Mas Parman, 2-3 menit. Pertanyaan tadi senang sekali ya, bagaimana kiat menjadi pengusaha pemula gitu ya, pemula agar tidak tertiup oleh ombak atau angin yang kencang ketika godaan itu muncul gitu ya. Jadi begini, saya juga dapat ilmu dari Pak Reza juga ini. Jadi sahabat semuanya, terkait dengan kita, Anda semua yang masih muda-muda ini, memang pingin banget ya ketika kita dapat materi kuliah di kampus ya, kita pengen sekali, atau kita tahu teman kita yang udah pada mau membangun usaha itu, kita juga pengen banget seperti mereka. Cuman kita kadang lupa, kita belum nanya bagaimana kiat bisnisnya, bagaimana dia memulai usahanya gitu ya. Kita gampang untuk membuka usaha, ngelar usaha gampang, tetapi bagaimana bagaimana maintenance-nya, jadi bagaimana kita pengelolaannya ya. Kita harus cerdas bagaimana kita bisa mengelola. Yang paling harus kita kelola adalah jiwa kita. Ya, jiwa kita ini. Bagaimana kita itu betul-betul menjadi seorang pebisnis gitu ya. Kalau misalkan kita ya sekedar ikut-ikutan, mohon maaf, hanya sekilas saja, setelah itu kena ombak, selesai. Ya, tetapi kalau kita betul ada keinginan kuat di hati kita tuh punya mental baja untuk menjadi seorang pebisnis. Itu insya Allah kita akan tergoyahkan. Mau bisnis apa, kayak Ibu tadi sampaikan, Bu Prof Endang tadi, apa sih yang beda dengan yang lain ya? Bisnis itu harus beda. Kalau kita lama bangun bisnis itu beda, pasti orang akan cari tahu apa sih itu. Ya seperti itu. Akan banyak tanya. Nah, terkait dengan itu, sahabat semuanya, ketika kita pengen agar kita tetap eksis segala macam, maka Anda perlu pendamping. Mentor gitu ya, mentor lah ya. Anda perlu mentor ya. Kirain mau menikah dulu pendamping, bukan ya? Perlu mentor ya, perlu pendamping, pembimbing, mentor ya, sehingga Anda betul-betul didampingi. Jadi nggak jalan sendiri, sehingga Anda betul-betul ketika Anda ketimpa ombak segala macam gitu kan, Anda ada yang diminta untuk diskusi. Pak, saya seperti ini, gimana? Harus bagaimana? Harus mentor. Atau kita, kalau misalnya kita belum mampu sendiri, maka kita mendingan bisnisnya kita itu nempel dulu dengan yang lain, yang sudah bisa laku, yang sudah bisa lanjut siapa? Kita ngikut dia dulu. Belajar dari dia, nempel dia, atau jualin produknya dia misalnya. Lama-lama kita kalau udah punya kemampuan, punya keahlian, dan kita suka dengan bisnis itu, maka silakan, kita bisa jalan sendiri.
Nah, kalau di Oke. Jakarta ini banyak ya, kalau di Jakarta ini sebelum lulus ya, di Setiami juga gitu, mungkin dari kampus-kampus lain juga seperti itu juga, ada pendampingan-pendampingan terkait dengan para mahasiswa tingkat akhir. Jadi biasanya di kampus-kampus kita juga ada semacam kalau Pak Reza dulu bikin semacam inkubas Inkubator bisnis. ya seperti itu ya. Itu biasanya di kampus-kampus ada. Nah, itu bisa kita jadikan salah satu untuk penguatan ketika kita ingin betul-betul ada keseriusan untuk bisnis di bidang itu ya, Oke. sehingga kita nggak akan goyah, sehingga kita mudah untuk mudah untuk bisa menyesuaikan diri, lalu kita mudah juga untuk bagaimana kita bisa seperti yang lainnya menjadi seorang pebisnis muda. Memang yang kita lihat orang kok gampang banget ya bisnisnya gitu ya, tiba-tiba langsung melonjak naik gitu. Apa sih yang dilakukan? Pasti dia butuh perjuangan. Enggak bisa sekilas kita langsung jadi langsung hebat, nggak mungkin, tapi butuh proses. Nah, itu proses itu yang harus kita tekuni, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin kiat yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Mas Parman, bagus sekali jawabannya. Tadi di awal jawaban Mas Parman mengatakan senang sekali yang mendapat pertanyaannya. Itu kalau di Malaysia itu dianggap mudah banget pertanyaannya. Oh. Senang itu tidak ada yang mudah. Jadi oke lah, ini perbedaan sedikit lah antara bahasa. Tadi Ibu Prof. Endang juga mengatakan need and want, kebutuhan dan keinginan. Nah, di Malaysia kalau ngomong kebutuhan itu mahasiswanya ketahuan. Karena mesti dibilang keperluan dan keinginan. Wah, kebutuhan tuh asosiasinya urusan suami istri dan lain lagi di Malaysia, Makna. Oh. Ini hal-hal kecil yang kadang-kadang beda. Jadi kalau orang Indonesia ngelihat di Kuala Lumpur misalnya kamu Asian Games, Malaysia boleh gitu kan, kita orang-orang Jakarta ini boleh apaan nih, padahal maksudnya bisa gitu kan, itu boleh kalau di sana gitulah kira-kira. Di sini juga mereka heran, rumah makan, kenapa rumah dimakan? Maksudnya restoran. Oke, kita akan dengarkan closing remarks, tapi sebelumnya kita mau dengar satu lagu akhir